Teks ulasan adalah teks yang mengulas sebuah fenomena ataupun sesuatu, misal, buku, film, dan sebagainya. Teks ini memiliki ciri. 1. Strukturnya terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, evaluasi, dan rekomendasi. 2. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. 3. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. 4. Dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Berikut contoh teks ulasan film, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang saya modifikasi dari berbagai sumber. Kalian dapat memodifikasinya, terutama bagian evaluasi dan rekomendasi, berdasarkan sudut pandang kalian sendiri, setelah tentu saja menonton film ini terlebih dahulu. Judul, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pemain, Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan Reza Rahadian. Sutradara, Sunil Soraya. Produksi, Soraya Intersin Films. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan adaptasi dari roman karya Buya Hamka yang diangkat ke layar lebar dan dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, dan Reza Rahadian. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mulai diputar di bioskop Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2013. Film arahan Sunil Soraya ini menurut situs filmindonesia.or.id berhasil menduduki peringkat teratas sebagai film paling banyak ditonton sepanjang tahun 2013 dengan jumlah 1.724.110 penonton. Di film ini, rangkaian kata-kata indah dari Buya Hamka bisa kita nikmati melalui karakter Zainuddin dan Hayati. Dikisahkan, tahun 1930, dari tanah kelahirannya Makassar, Zainuddin, diperankan Herjunot Ali, berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Di antara keindahan ranah negeri Minangkabau, ia bertemu Hayati, diperankan Pevita Pierce, gadis cantik jelita, bunga di persukuannya. Zainuddin yang memendam perasaan pada Hayati, seketika menjadi pujangga dengan memberikan kata-kata yang mampu menusuk perasaan wanita yang memiliki kecantikan alami tersebut, melalui rangkaian kalimat indah yang ia karang sendiri. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin, tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati. Sudikah engkau jadi sahabatku, Hayati? Setelah disuguhi oleh alur romantisme, penonton kemudian diajak untuk memasuki wilayah konflik, yaitu ketika hubungan berbeda budaya ini ditentang oleh para ninik mamak Hayati dan juga para tetua suku, karena Zainuddin dianggap bukan seorang yang berdarah Minang. Khayal dongeng dalam kitab saja. Kau lim papi rumah kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci Madatua. Indah bercampur jo baranggai dan melanggai sopan santun. Selain itu, Zainuddin bukan termasuk seorang pria mapan sehingga dianggap tidak cocok untuk dijadikan sebagai sandaran hidup Hayati. Hayati, kau memberi harapan kepadaku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakanmu sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Lalu, pada akhirnya para tetua memutuskan agar Zainuddin segera angkat kaki dari Batipuh agar tidak berhubungan dengan Hayati lagi. Sebelum meninggalkan Batipuh, Zainuddin dan Hayati mengucapkan janji setia akan menjalani hidup bersama di suatu saat nanti. Mereka menelurkan ikrar di sebuah danau tempat Zainuddin biasa menulis. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, engkaulah suamiku di akhirat. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri. Sehingga saya terima tawaran ini mama saya. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah
buat kebahagiaanku. Tetapi sebuah kenyataan kembali datang kepada diri seorang Zainuddin, di tengah gelimang harta dan kemasyhurannya. Selamat ya, buku-buku kita terjual semuanya. Dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali bertemu Hayati, kali ini bersama Aziz, suaminya. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Rangkayo Hayati. Perkawinan harta dan kecantikan bertemu dengan cinta suci yang tak lekang waktu. Pada akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian terberatnya, dalam sebuah tragedi pelayaran kapal Van der Wijk. Film berdurasi 165 menit ini menyuguhkan artistik dan properti ala tahun 1930-an yang terkesan berbau kekinian, kurang meyakinkan untuk mendukung suasana 1930-an. Saya terpukul melihat pakaianmu. Hayati. Zainuddin. Tak cukup sekadar mobil kuno yang masih kinclong, latar Batavia juga hanya mengambil seadanya dari setting kota tua. Hal yang paling terasa adalah, alur ceritanya yang cukup lambat diperparah lagi dengan banyaknya dialog surat menyurat antara Zainuddin dan Hayati, seolah tidak ada cara lain yang lebih kreatif dalam menyampaikan adegan surat menyurat. Akibatnya konflik berjalan tidak menarik, naik sebentar, setelah itu datar. Backsound lagu-lagunya Niji pun terkesan mengganggu adegan demi adegan, entah karena warna musik pop dan instrumen musik modern mereka atau karena kurang pas masuk ke plot film. Kalaupun mereka memang dipilih untuk mengisi soundtrack, seharusnya tidak perlu dimainkan terus-menerus di sejumlah adegan. Cukup mainkan saja di end credit, agar tidak mengganggu nuansa zaman dulunya. Belum lagi ketika di tengah-tengah film, muncul musik dugem pada saat mereka menari-nari di pesta yang terdengar seperti dugem masa kini. Kekurangan lainnya adalah special effect kapal, bisa dikatakan pas-pasan. Tenggelamnya pun tak jelas apa penyebabnya. Terkesan dipaksakan, seolah hanya mau tenggelam saja, biar sesuai judul, kurang dramatis. Pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa kapal yang hanya muncul sekian menit jelang akhir film ini menjadi hal penting sehingga menjadi judul. Atau ini disebabkan karena naskah yang kurang mampu menerjemahkan novel aslinya. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, film ini tetap memiliki daya tarik dari segi kostum yang apik dari Samuel Watimena, dan kepopuleran para pemainnya. Dialog yang cenderung puitis, tidak jauh berbeda dari novel aslinya, menjadi penghibur buat penonton. Selain itu, soundtrack Sumpah Mati cukup mampu mewakili perasaan cinta abadi Zainuddin dan Hayati. Tidak begitu mengecewakan, walau ekspektasi pencinta novelnya belum terpuaskan. Tapi tetap saja, film ini masih megah, semegah cinta Zainuddin dan Hayati, dan tentu saja, kita, para penikmat dan pencinta novel Buya Hamka. Gemetar tanganku ketika mulai menulis untukmu. Hatiku memaksaku menulis. Banyak yang terasa, tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu dari mana harus ku mulai. Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimu lah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parau. Saya sudah tahu kau dan Aziz telah bertunangan, tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Zainuddin. Hold me close.
close till I get up.